Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ini mohon maaf ya, ini saya mau melanjutkan video dari video malam kemarin tentang cara cepat skir klep. Jadi ini sekarang saya mau berbagi cara rakit pasang atau cara pasang seal klep ini ya, mulai dari untuk payung klepnya, untuk pir klepnya, kemudian sekaligus cara ganti seal klep teman-teman. Mohon maaf sebelumnya jika ya videonya ini saya potong-potong ya teman, karena pakai HP jadul jadi memorinya juga sedikit. Oke, pertama sebelum kita melakukan perakitan untuk pemasangan pir klep dan lain-lain, ini kita lepas seal klep yang lama dahulu ya teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang masih belajar dan masih pemula sama seperti saya, di sini saya mau sedikit berbagi ciri-ciri motor yang seal klepnya bocor. Jadi gini teman-teman. Ini saya pasang dulu ya untuk klepnya. Klepnya saya pasang dulu. Oke. Nah, posisinya kan seperti ini teman-teman. Nah, ini kan ada seal klep. Nah, jadi cara mudah mengecek apa seal klep bocor. Jadi ini kan ada pir klep seperti ini ya, kemudian ada kancingnya. Nah, cara mengeceknya sebelum ini kita lepas semua, teman-teman langsung bisa cek untuk yang klep in misalkan. Nah, untuk yang klep in, bentar ya, tidak kelihatan ya. Ah, kelihatan ya teman-teman. Nah, di sini, nah ini kelihatan kan ini batang klepnya ini. Nah, di bagian dalam ini bisa teman-teman pakai tangan juga bisa atau dilihat seperti ini juga bisa. Nah, di dalam ini waktu teman-teman proses pembongkaran head, sebelum ini kita lepas semua bagian pir klep dan lain-lain ini, teman-teman bisa cek kalau di sini basah ya, di sini basah, kemudian teman gini kan ini ada kotoran oli atau di sini kelihatan basah. Nah, itu tandanya seal klep itu bocor teman-teman. Jadi oli yang naik ke head ini masuk lewat seal klep ini. Nah, fungsi dari seal klep ini adalah menahan oli agar oli tidak masuk melalui celah sini masuk, kemudian waktu ini proses buka nutupnya payung klep ini masuk ke ruang bakar dan akhirnya ngebul. Nah, itu ya. Jadi cara pertama jika teman-teman melakukan proses pembongkaran head silinder ya, atau silinder kop lah atau apa istilahnya teman-teman menyebutnya. Nah, kemudian kalau ciri dari kondisi motor sebelum dilakukan pembongkaran, biasanya yang saya tahu ya, ciri-ciri seal klep yang bocor itu, jadi gini teman-teman, misalkan kondisi motor teman-teman ini dingin, jadi misalkan seperti ini ya, hari ini motor itu teman-teman parkir selama 1 hari. Jadi selama 1 hari itu motor teman-teman ini diparkir. Kemudian besok pagi atau siang atau sore setelah parkir seharian, sewaktu teman-teman baru menghidupkan motor tersebut, nah itu keluar asap. Nah, keluar asap ngebul ya istilahnya. Nah, setelah teman-teman gas setelah beberapa menit, kemudian mesin sudah agak panas, asap itu hilang teman-teman. Bahkan gas RPM tinggi pun, dibetot gasnya pun, asap itu sudah tidak keluar lagi atau sudah tidak ngebul lagi. Lah, itu tandanya itu seal klep yang bocor, bukan ring seker atau ring pistonnya. Nah, kalau ring piston semakin tinggi RPM semakin banyak asap yang keluar dari knalpot. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi gini, ketika motor teman-teman ini terparkir, nah oli yang naik ke head cylinder kan ini sirkulasinya tidak berputar, dia akan terjebak di sini ya, atau istilahnya diam lah, atau mungkin dia mau kembali pun itu sangat lambat. Nah, jadi dia ada banyak waktu selama motor diam tersebut, itu oli yang ada mungkin di batang klep ini
itu merembes lewat seal klep sini teman-teman. Nah, lewat seal klep sini akhirnya terjebak di dalam sini. Nah, ketika teman-teman menghidupkan motor, saat pertama menghidupkan motor, nah kan ini klep in dan X ini buka nutup seperti ini. Nah, oli yang terjebak di sini akhirnya bisa keluar ke sini teman-teman. Nah, kan ini tembus ke sini ya. Bisa masuk ke ruang bakar. Nah, setelah masuk ke ruang bakar, ini apa? Kena api, masuk ke ruang bakar. Nah, akhirnya dia akan jadi asap. Nah, setelah ini habis, setelah di ruang bakar ini habis, maka asap itu akan hilang. Nah, kenapa tidak rembes terus Bang misalkan ya? Nah, karena waktu motor hidup proses sirkulasi olinya kan cepat. Jadi tidak ada waktu untuk oli tersebut masuk ke sini karena saking cepatnya. Jadi oli itu langsung bersirkulasi. Oke. Sepengetahuan saya seperti itu ya teman-teman. Jadi jika ada salah mohon koreksi dan mohon maaf ya. Jadi bukan maksud menggurui. Itu sekilas cerita dari saya. Kemudian cara cek yang ketiga itu seperti ini. Jadi seal klep yang masih bagus. Jadi kalau kita seperti ini, nah ini, nah itu terasa agak kayak menggigit gitu teman, kayak seret. Nah kemudian kalau kita tarik cepat, no, kedengeran teman, bentar ya, no, kan tidak ada bunyi kayak ceplok gitu. Nah, jadi kalau masih bagus itu kayak bunyi kayak ceplok. No. Kemudian kalau kita gini-ginikan itu apa? Terasa kayak ada menggigit. Nah ini kan sudah ringan, termasuk ini ya, yang X pun sama. Tapi ini masih lumayan. Nah ini mungkin karena untuk apa, klepnya juga masih baru ya. Ini kalau seretnya cuma masih kurang juga menggigit. Jadi daripada nanti kita bongkar pasang sekaligus kita, jadi mungkin kita ganti, soalnya murah juga ya teman-teman. Ini harga original. Nah ini ya, original Yamaha. Ini satunya ini saya dapat harga 10.000 teman. Nah ini kan ada dua ya. Oke, mohon maaf kalau bertele-tele ya teman. Oke, langsung saja kita lepas. Sebelumnya kita keluarkan dulu untuk klepnya. Teman-teman bisa congkel pakai obeng atau bisa pakai tang ya. Untuk penekannya jangan keras-keras seperti ini. Kita tinggal tarik saja. Nah ceklok. Nah ini sudah keluar. Nah ini kondisi klep yang lama. Nah ini karetnya sudah keras ya teman. Kalau kita tekan pakai kuku lah, dia sudah tidak mau kembali ke bentuk semula ya, kembali normal lah. Ini tandanya karetnya sudah mulai keras atau sudah mati. Nah untuk original Yamaha ini Jupiter Z ya, Vixen juga sama. Untuk originalnya itu Vixen All atau yang NVL itu apa namanya, ini ada kayak apa, lapisan kayak tembaga teman-teman. Jadi yang ujung ini karet, kan ada yang kalau yang biasa yang 5.000-an itu full karet semua ya. Ini jadi kalau yang original itu ada lapisan Yamaha, tapi ini original Yamaha Vixen yang setahu saya juga seperti ini Jupiter Z. Untuk motor-motor yang lainnya juga saya tidak tahu ya teman-teman, karena saya bukan mekanik juga. Oke, yang satu sudah terlepas, sekarang tinggal satunya. Oke, ini sudah terlepas, cukup mudah ya teman-teman. Nah ini gosong ini karena pernah kehabisan oli, info dari yang punya motor. Nah ini yang masih lumayan ya. Nah masih ada warnanya, masih kelihatan kuning. Kalau ini sudah hitam. Oke, setelah itu kita lap, kita bersihkan dulu. Oke, yang ini kita sisihkan, kita buka untuk yang baru. Nah ini yang baru teman-teman ya. Jadi dalamnya ini karet sampai tembus ke ujung karet. Nah ini ada lapisan kayak tembaganya. Nah, ini yang baru ya teman-teman.
Oke, proses pemasakannya jadi agar lurus seperti ini teman-teman. Pastikan untuk ini daun klepnya ini sudah benar-benar bersih ya, agar nanti meskipun nanti kita skir, kalau kita ini masih kotor waktu kita pasang nanti akan menghambat, jadi menyebabkan ada kebocoran. Oke, untuk di sini pastikan benar-benar bersih juga. Pastikan kita lap pakai kain yang kering dan bersih. Oke, setelah itu kita pasang seperti ini. Ceklok. Yang satunya kita pasang. Oke. Nah, setelah itu teman-teman, ini bisa ditahan pakai tangan seperti ini ya. Nah, agar presisi jadi lebih enak. Nah, sebelum kita masukkan ini, jangan kan ini agak tajam ya, jadi nanti kalau teman masangnya terlalu memaksa, jadi nanti malah menyebabkan sobek silnya. Agar aman, di sini kita kasih pelumas sedikit, satunya juga. Nah, setelah itu tinggal teman-teman perlahan saja kita tekan pakai tangan dulu. Nah, setelah ditekan teman-teman, ini biarkan apa namanya untuk klepnya ini ikut keluar ya. Jadi seperti ini. Jadi tujuannya biar presisi saja. Nah, seperti ini, biarkan ikut ke dalam, kita tekan seperti ini, tinggal kita tekan pakai tangan. Ceklok. Nah, pastikan sudah rata. Nah, kalau sudah terpasang. Nah, ini kan kelihatan nah, gigit ya, teman. Loh. Nah, ini terasa gigit. Oke, satunya kita lakukan cara yang sama. Ini sudah kita kasih pelumas seperti ini. Set, kemudian kita biarkan, kita tekan. Kelihatan ya teman-teman. Pakai tangan, pastikan lurus. Ceklok. Oke. Nah, kelihatan. Nah, ini kan gigit no. Nah, oke. Untuk penggantian silnya sudah. Sekarang tinggal kita pemasangan ini bagian-bagian yang lainnya. Oke. Pertama, teman-teman bisa pakai tutup ini untuk menahan ini. Klepnya ini juga bisa, tapi sayang daripada nanti ada yang lecet, saya pakai kain saja, kain bersih seperti ini. Nah, kemudian kita taruh seperti ini. Kita tinggal masukkan, oke. Berbeda motor berbeda juga ya teman-teman. Jadi ada yang kalau Grand Supra itu ada yang double. Jadi satu sisi itu pirnya ada yang double. Kemudian waktu pembongkaran teman-teman cek, biasanya ada jarak yang ini, jarak yang setengah sini renggang, yang sini agak rengket. Itu nanti waktu teman-teman melakukan proses pembongkaran, yang renggang ini di bawah, apa yang renggang di atas, itu perlu teman-teman perhatikan. Jadi waktu kita melakukan pemasangan ulang bagi teman-teman pemula seperti saya, agar tidak ada yang salah waktu kita melakukan proses pemasangan kembali setelah kita melakukan perbaikan sendiri. Oke, sekarang kita pasang pirnya. Setelah pir sudah terpasang, ini kita pasang di atasnya pir seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini untuk apa, kancingnya ini rawan hilang ya teman, jadi hati-hati karena kecil juga. Ini kita pasang saja. Oke, bentar saya dekatkan biar teman-teman kelihatan. Pasang saja pakai tangan seperti ini. Oke, sudah terpasang. Jadi sebelum melakukan penekanan ini nanti lurus seperti ini ya. Nah, kan ini pastikan lurus baru kita tekan. Nah, untuk proses penekannya caranya seperti ini. Kita siapkan. Saya ini mau pakai kunci Y ya, terserah teman-teman pakai. Saya pakai yang ukuran 12, pakai kunci T juga bisa. Kemudian kita siapkan kain lagi seperti ini. Kain juga bisa, karet juga bisa ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita tutup seperti ini. Nah, gini teman-teman. Oke, kuncinya jadi kita
blebet atau kita tutup kain ya. Ini pastikan lurus seperti ini. Ini bisa teman-teman injak pakai kaki atau pakai tangan juga bisa. Kemudian kita paskan dulu. Kita cari lurusnya. Kalau sudah tinggal kita tekan. Nah, kelihatan ya teman-teman. Ini sudah terpasang dengan sempurna. Oke, setelah itu kita pasang yang sisi satunya. Caranya sama. Cukup mudah ya teman-teman. Tapi ada beberapa motor ya, mungkin motor-motor besar itu yang pirnya kaku, jadi harus menggunakan tracker. Jadi tidak semua motor bisa dilakukan dengan cara ini karena tergantung ini kekuatan tingkat pirnya ini teman-teman. Biasanya motor-motor yang muge-muge itu keras, jadi nggak kuat kalau kita mau pakai manual saja. Jadi kita memerlukan bantuan tracker untuk memasang ini klep ini. Oke, setelah itu kita lakukan cara yang sama seperti sebelumnya. Kita rasakan lurus dulu, kita tekan stop. Oke, sudah lurus. Setelah lurus bisa teman-teman pukul-pukul pelan saja untuk memastikan ini sudah pas. Oke, sudah selesai untuk pemasangan klep. Penggantian seal klep sudah selesai semua. Sekarang saya mau lanjut pemasangan untuk noken as, pelatuk klep atau timlar. Oke, mohon maaf ya jika ada salah, dan semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Jadi jika ada salah dalam video saya ini mohon koreksi dan bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.